tanah tumpah darahku. Bung, kita memuja tanah tumpah darahku. Ya, menyintai. Cinta itu pemujaan. Pemujaan, memuja setinggi langit. Karena cinta. Karena cinta, kita berhutang besar pada tanah tumpah darahku. Dan kita mengabdi tanah tumpah darahku. Bung, begini Bung, ngomong tentang mengabdi ini Bung. Kita semua sudah tahu dalil politik. Negeri kita, bangsa kita terlalu besar kehidupannya untuk diserahkan pada politikus. Oh, sudah tahu. Tidak cukup politikus mengurusi bangsa kita, tidak cukup, tenaganya tidak ada, pemikirannya kurang. Namun itu masih ditambah politikus yang kekurangan itu, politisi yang kekurangan itu ditambah oleh politikus lain. Tapi dunia profesi di luar kaum politisi kelihatannya diam. Dunia di luar kaum politisi diam. Umpamanya dunia kaum intelektual. Kaum intelektual ini seharusnya memiliki perhatian besar, turut campur tangan terhadap kenyataan bahwa dunia tidak bisa diserahkan hanya kepada politisi. Mestinya kaum intelektual, Bung, turut berpikir, turut memberi arah dalam urusan, dalam kiblat kita membangun bangsa. Nah, kita mesti memberi kontribusi, umpamanya susunan dan program-program pembangunan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pembangunan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu perlu mendengar suara kaum intelektual. Tapi tidak ada. Dunia pendidikan membutuhkan pendidikan sastra. Pendidikan sastra itu tidak ada pula yang memikirkannya. Yang berpikir itu politisi semua. Orang-orang yang menganggap dirinya atau orang-orang yang kelihatan punya background dunia akademik, punya gelar-gelar akademik, tidak ada Bung yang turut memikirkan bangsa ini atas nama kaum intelektual dan demi perkembangan pembangunan di bidang-bidang yang kita bicarakan tadi. Para tokoh bangsa kita, yang turut gigih berbicara tentang pemerintahan, kebijakan pemerintahan, itu banyak yang punya latar belakang akademik yang keren, tapi mereka berbicara sebagai politisi. Karena ada kepentingannya, Bung. Orang itu menjadi intelektual dan menjadi politisi berbeda. Politisi bergerak demi kepentingan praktis. Dan golongan terpelajar di masyarakat kita ini
yang ikut aktif memberikan pemikiran, memberi kontribusi pada pembangunan bangsa ialah orang-orang yang punya kepentingan praktis, orang-orang yang menjadi bagian dari partai-partai, ada kepentingan untuk menjadi pejabat, ada kepentingan untuk memperoleh pengaruh kewibawaan, ada bahkan dunia bisnis yang ingin meraup keuntungan dari dunia politik. Ya ada. Jadi kaum intelektual dalam hal ini, ya mohon maaf, kita tidak ada tokoh-tokoh yang mencaci maki pemerintah. Sekali lagi mencaci maki, bukan mengkritik. Mengkritik itu kerja kaum intelektual dan atas nama kebebasan akademik. Mereka bisa bersuara seperti itu, tapi sebenarnya mereka bukan kaum intelektual. Mereka intelektual yang sedang memperlihatkan dirinya sebagai bagian dari dunia politik, bergerak, berpikir, melakukan manuver, melakukan pemikiran-pemikiran perluasan ini dan itu, meluruskan ini dan itu. Kepentingannya ialah praktis, kepentingan praktis, bukan wilayah pemikiran kaum intelektual. Tidak ada saat ini tidak ada kaum intelektual yang turun campur tangan ke dalam urusan-urusan pemerintahan. Kalau kaum intelektual ada, Bung, kita akan tahu bahwa negeri ini tidak kita serahkan utuh-utuh gelundungan seutuhnya kepada politisi. Sekarang ini semuanya ada di tangan politisi. Kekurangan, penuh dengan kekurangan. Jadi gulungan intelektual ini sekarang ini ada di mana? Semua orang-orang yang tidak punya kepentingan praktis. Kaum intelektual sudah punya rumah. Semua orang punya rumah. Dunia akademik itu di bidang pendidikan, mengajar mahasiswa. Dunia akademik itu bidang-bidangnya ada yang melakukan penelitian untuk pengembangan ini dan itu, menemukan ini dan itu demi membuat ilmu pengetahuan di negeri kita ini canggih dan mendalam. Nah, orang-orang seperti itu senyap. Ini dunia senyap, dunia agak kering, Bung, karena tidak ada sesuatu pemikiran yang bergulat di wilayah spiritualitas, di wilayah perenungan mengenai wawasan kebangsaan, di wilayah perenungan tentang bangsa ini akan bagaimana, akan seperti apa. Tidak ada, Bung. Negeri ini dihancurkan, diancam untuk dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan ideologi keagamaan. Mau mengancam, mau mengacaukan, mau membuat negeri ini hancur luluh. Kaum intelektual diam semuanya. Padahal benteng terkuat itu sebenarnya peran kaum intelektual menjadi benteng terkuat dan memberi suatu perspektif pendalaman kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang sunyi senyap, dan yang ada, Bung, yang ada ini orang-orang yang disebut profesor, disebut ahli ini, ahli itu. Dia tidak sedang menjadi profesor, tidak sedang menjadi ahli. Dia hanya seorang yang memiliki background akademik
tetapi sedang memainkan peran politik mereka masing-masing. Para intelektual, anggaplah kaum terpelajar, mereka yang dapat profesor, mungkin udah tentram hatinya sekarang ini. Karena ini memang momentum yang berbeda dengan momentum puluhan tahun yang lalu. Dunia akademik, para profesor digaji seadanya. Wah, sekarang gaji mereka mencukupi. Jadi mereka sedang menikmati wilayah nyaman. Senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya. Wilayah nyaman yang senyaman-nyamannya itu dinikmati. Senikmat-nikmatnya, dan kaum intelektual tidak terlibat. Yang terlibat politisi. Jadi negara yang terlalu penting kalau urusannya diserahkan para politisi, itu masih ditambah dari kalangan-kalangan lain, golongan orang-orang yang sekolah di luar negeri lah, yang ini, yang itu, dan yang main politik lagi. Nambah main politik, bukan bermain sebagai golongan intelektual. Jangan pernah percaya kalau ada orang yang selama ini disebut profesor, kalian sebut profesor dan kalian sebut intelektual. Tidak. Kalangan yang Anda sebut, yang kerjanya memaki-maki dengan kasar, memaki-maki tanpa etika, tanpa kehalusan, memaki pemerintah, mereka bukan intelektual, tapi politisi. Mereka tidak pernah belajar, misalnya nengok apakah golongan intelektual di luar negeri, di tetangga, negara-negara tetangga ini boleh meremeh-remehkan presidennya, boleh meremeh-remehkan dan memaki-maki perdana menterinya dengan cara orang Indonesia melakukannya. Apa ada? Di luar negeri mungkin digantung kali, Bung. Paling tidak dikecrek tangannya, diikat, dan entah ditaruh di mana, karena itulah hukum yang berlaku. Di sini, tidak jujur orang, main lu, kami intelektual, kami melakukan kritik. Bukan kritik, kamu tidak bisa mengkritik karena kamu sedang memainkan kepentingan politikmu sendiri-sendiri. Kamu tidak bisa apa-apa. Lalu yang tidak bisa apa-apa itu culas, sangat culas, tidak jujur. Kaum intelektual sejati menghadapi risikonya. Aku melakukan ini, melakukan kritik seperti ini, tapi aku berhadapan dengan fakta hukum. Dihadapi Bung dengan tabah. Ya, ini konsekuensi. Seperti hanya Bung, seperti hanya kaum filsuf. Ya, Anda tahulah Sokrates. Anda tahulah Sokrates berani menghadapi risiko kehidupan. Di negeri kita ini orang yang ngerti sedikit filsafat berani melakukan itu? Tidak. Mereka ngerti filsafat tapi tidak berfilsafat. Tidak berfilsafat. Nggak ada filsafatnya. Dia cuma ngapal-apal. Siapa saja di wilayah itu cuma ngapal-ngapalin. Dan pada akhirnya Bung, kita menjadi tahu, ternyata tidak ada kaum intelektual yang peduli di negeri ini. Tidak ada kaum intelektual yang bisa memberi suatu perspektif politik yang sehat, politik kenegaraan, politik kebangsaan yang betul-betul sehat demi bangsa Indonesia. Yang diadakan ialah, yang mereka lakukan ialah memaki-maki, memberi tanda, ya, mainan kecil-kecil, seperti politisi kecil-kecilan yang hanya ingin meraih suatu jabatan, yang hanya ingin meraih suatu kepentingan politik, mendapat perlindungan, mendapat kewibawaan, punya pengaruh dan sejenisnya, sesuatu yang simplemente. Yang lebih besar itu kalau kaum intelektual berbicara tentang bangsa, wawasan kebangsaan, keselamatan sebuah negara mesti di backup oleh apa.
baru itu namanya kaum intelektual. Saya kira pikiran saya abdikan ya untuk Anda semua para pendengar, dan saya berterima kasih. Salam Bung, salam, terima kasih.